Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dafa Joven Cafka. Saya Manuel Morgan Jeremia Purba. Hari ini kami berdua akan mempresentasikan tentang makalah bahasa Indonesia tentang dampak pendidikan terhadap ekonomi di Indonesia. Di Indonesia. Ini dia. Ya. Ikutin. Oke. Di daftar isi bab pertama ada pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penelitian, sama sistematika penulisan. Di bab kedua ada landasan teori, yaitu ada pengaruh pendidikan terhadap IPM Indonesia. Yang kedua ada perkembangan ekonomi Indonesia dari tahun 2022 sampai 2024. Terus ada yang ketiga yaitu pengaruh ekonomi Indonesia terhadap BRICS. Dan bab keempat yaitu bab penutup, ada kesimpulan dan saran. Oke, kita mulai dari bab 1 yaitu pendahuluan. Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci pembangunan suatu negara. Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki tantangan besar untuk mengoptimalkan sumber daya manusia untuk mendukung pertumbuhan ekonominya. Jadi pendidikan salah satu faktor kunci perkembangan suatu negara. Oke. Rumusan yang ada dalam makalah ini adalah bagaimana dampak pendidikan terhadap ekonomi di Indonesia. Oke, lalu kita di sini akan membaca tentang tujuan penulisan. Adapun tujuan dari tema kami ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana indeks pembangunan manusia atau IPM di Indonesia. Lalu yang kedua, untuk mengetahui apa tantangan di masa sekarang untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui bahwa seberapa penting pendidikan terhadap ekonomi secara nasional. Yang keempat, untuk mengetahui peringkat pendidikan dan ekonomi Indonesia di ranah internasional. Lalu yang terakhir, untuk mengetahui mengapa Indonesia masih negara berkembang sedangkan negara tetangga seperti Singapura sudah menjadi negara yang maju. Lalu kita di sini akan menceritakan tentang metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang tersedia di internet. Sumber-sumber yang digunakan antara lain adalah artikel ilmiah, jurnal, dan laporan yang relevan dengan topik penelitian. Lalu ada sistematika penulisan. Di sini kita sebagai gambaran tentang ini menuliskan makalah ini, maka penulisan menyajikan makalah ini dalam 3 bab, yaitu yang pertama bab pertama itu ada pendahuluan, bab kedua ada landasan teori dan pembahasan, lalu yang ketiga ada penutup, bab ketiga penutup. Gitu. Oke, kita akan melalui bab kedua yaitu pembahasan. 2.1 pengaruh pendidikan terhadap IPM Indonesia. Indeks pembangunan manusia merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara tersebut termasuk negara maju, berkembang, atau negara terbelakang, dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Dari Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik atau BPS 2015, komponen yang diukur dalam IPM yaitu ada income, pendapatan per kapita, 2 yaitu ekspektasi of life atau angka harapan hidup, yang ketiga ada years of schooling, pendidikan, keempat ada enlightenment rate, itu tingkat buta hurufnya. Manfaat dari IPM tersebut yaitu mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup dan menentukan peringkat atau penilaian suatu negara. Lalu yang berikutnya, perkembangan ekonomi Indonesia dari tahun 2022 ke tahun 2024.
Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku triwulan 1 2024 mencapai 5.288 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 3.112 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan 1 2024 terhadap triwulan 1 pada tahun 2023 tumbuh sebesar 5,11%. Dari sisi produksi, lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 18,88%. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga atau PKNPRT mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 24,29%. Ekonomi Indonesia triwulan 1 pada tahun 2024 terhadap triwulan sebelumnya terkontraksi sebesar 0,83%. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha jasa pendidikan sebesar 10,34%. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi atau konsumsi pemerintah mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 36,69%. Selama triwulan 1 2024, kelompok provinsi di Pulau Jawa masih menunjukkan pengaruh secara spasial dalam perekonomian Indonesia dengan mencatat peranan sebesar 57,70%. Walaupun mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 4,84% dibanding triwulan 1 pada tahun 2023. Ini kami dapatkan data tersebut dari BBS tahun 2023. Selanjutnya itu pengaruh ekonomi Indonesia terhadap BRICS. BRICS adalah singkatan dari beberapa negara, yaitu Brazil, Rusia, India, China, South Africa. Adalah kelompok negara berkembang yang memiliki peran besar dalam perekonomian global. Kelompok BRICS ini saat ini menjadi simbol kekuatan ekonomi baru sebagai penyeimbang dominasi negara barat, yaitu Amerika, dalam tatanan ekonomi dunia. Indonesia resmi bergabung dengan BRICS pada 6 Januari 2025. Lalu ada the role of BRICS in global economic government. Cambridge University Press potensi manfaat bagi Indonesia dari BRICS, yaitu potensi satu, potensi ekonomi. Kedua, potensi ekonomi yaitu peluang besar dalam BRICS jumlah lebih dari 3 miliar jiwa. Produk-produk utama Indonesia seperti minyak, kelapa sawit, batu bara sehingga tekstil dapat meraih pangsa besar lebih luas dan dengan meraih pangsa pasar lebih luas dan dengan keberadaan New Development Bank atau NDB, Indonesia dapat mengakses pendanaan untuk proyek infrastruktur strategis IMF 2024, World Economic Outlook, Regional Economic Development, International Monetary Fund. Lalu potensi lainnya dalam hal kerjasama teknologi untuk mengembangkan sektor teknologi digital energi terbarukan. Ini disebutkan ASEAN Serikat 2023 Indonesia Economic Outlook in Global Context ASEAN Economic Report. Kedua, disverifikasi mitra dagang peluang membangun hubungan dagang yang lebih luas dalam beragam, contohnya dengan India guna memperkuat sektor tekstil dan IT, dengan Rusia dapat mengimpor teknologi pertahanan yang lebih murah dan seperti itu. Itu sekarang kita di bab ketiga, yaitu bab penutupnya. Itu kita mempunyai kesimpulan bahwa secara ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan positif dari tahun 2022 hingga 2024. Pada triwulan 1 2024 PDB Indonesia mencapai 5,28,3 triliun dengan pertumbuhan tahunan sebesar 5,11%. Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jasmani sosial wajib menjadi sektor pertumbuhan tertinggi. Sementara Pulau Jawa mendominasi ekonomi nasional dengan kontribusi 57,70%. Namun terdapat kontraksi triwulan sebesar 0,83% yang disebabkan oleh penurunan di sektor jasa pendidikan.
keanggotaan BRICS sejak 6 Januari 2025. Itu keanggotaan BRICS sejak 6 Januari 2020 membuka peluang ekonomi dan diplomasi global yang lebih luas dengan akses pasar besar pendanaan dari New Development Bank atau NDB serta diversifikasi mitra dagang. Indonesia dapat memperkuat stabilitas ekonomi. Selain itu, Indonesia memiliki kesempatan untuk berperan lebih aktif dalam reformasi ekonomi global. Lalu yang terakhir ada saran. Yang satu ada peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Lalu yang kedua ada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Lalu yang ketiga ada optimalisasi peran Indonesia di BRICS. Lalu yang keempat ada penguatan infrastruktur dan teknologi. Lalu yang kelima ada peningkatan kesejahteraan sosial. Dengan menerapkan langkah-langkah strategis ini, Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam ekonomi global, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Satu, fokus dalam mencapai tujuan proyek. Lalu yang kedua ada cepat tanggap dalam pembagian tugas. Demikian saran yang dapat kami sampaikan untuk sekolah dan kelompok kami terkait dampak pendidikan terhadap ekonomi di Indonesia. Dengan harapan bisa membuat makalah selanjutnya terasa lebih mudah dilakukan dan tentunya lebih banyak lagi ilmu yang bisa kita dapatkan dengan adanya pelaksanaan tugas ini. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.